Oke, alhamdulillah ya akhirnya bisa tercapai. Banyak. Karena antara padi dengan Rodebruk akhirnya bisa ketemu setelah sekian lama kita rencanakan ya, akhirnya ketemu. Alhamdulillah niat baik akan semuanya akan dimudahkan. Nah ini Rodebruk Surabaya ini adalah komunitas sejarah yang Surabaya ya. Kami berdiri mulai tahun 2010. Jadi insya Allah tahun ini kami sudah 16 tahun ya, 16 tahun gitu. Saya perkenalkan, saya sebagai pembina dari Rodebruk Surabaya. Kemudian ini Mas Satrio Sudarso adalah ketua dari Rodebruk Surabaya gitu. Nah ini sebenarnya ada sinerginya nih. Rodebruk Surabaya ini komunitas sejarah dari Surabaya. Padi adalah band yang lahir di Surabaya. Dan sebagian adalah arek Surabaya asli. Nah ini saya kira tak tes iki. Sebagai ya enggak apa-apa tapi sudah bahasa Surabaya. Kita ikut juga. Saya mau ngetes sebagai band yang lahir dari Surabaya dan kalian semuanya adalah arek Surabaya asli dan lama di Surabaya juga. Kira-kira kalau berhubungan dengan sejarah ini kan Surabaya kan terkenal dengan City of Heroes, kota pahlawan. Nah ini menurut kalian apa yang ada di benak kalian bila disebutkan Surabaya, kira-kira itu bangunan atau peristiwa atau lokasi apa yang berhubungan dengan sejarah di luar Tugu Pahlawan? Siapa yang mau jawab dulu? Ya, Hotel Mojopahit. Orange. Nggak boleh bodoh. Oh nggak boleh ya? Ayo apa? Jawab dulu. Mau jawab itu soalnya. Jembatan Merah. Jembatan Jembatan Merah. Betul. Aman ya. Ayo, tinggal dua pendatang ini. Banyak. Kalau dulu aku ingat di Tugu Pahlawan itu ada tramnya ya. Ada tram, ada jalur kereta. Ya, Oh iya, ya. Betul. Itu yang jadi kalau datang ke daerah situ itu kayak bisa kebayang gimana ada kereta api di tengah kota ya. Membayangkan itu. Kurang satu ini orang Balikpapan ini kira-kira apa? Ya kita yang terkenal ya itu 10 November Hotel Pelangi, Jembatan Merah. Hotel Orange. Jadi benar semuanya itu benar. Jadi kami Rodebruk Surabaya itu kami mempunyai event besar tiap tahunan. Setahun itu 2 kali. Yang pertama adalah perbaikan bendera di Hotel Majapahit. Itu terjadinya bukan November. Banyak orang yang salah dikira 10 November itu, padahal bukan. Itu adalah September. Iya. Kita baru tahu ini. Bulan September tahunnya 45 ya, tahun 45 gitu. Jadi bukan November. Kalau orang kan ngiranya perbaikan bendera itu 10 November itu, bukan September. Perang Surabaya, pertemuan Surabaya itu. Tapi mindset kita 10 November itu kayak di satu hari itu. Iya, perobekan. Kami kalau pas perbaikan bendera itu kami menamakan ada peristiwa reka ulang. Jadi kami yang bikin itu peristiwa reka ulang untuk perbaikan bendera itu antusias dan sangat ditunggu warga Surabaya. Setiap tahun itu selalu membludak. Lain kali harus lihat. Nanti kita undang lah. Bisa September, bisa November. November yang tadi itu acaranya malah sekarang menjadi agenda nasional ya. Sekarang menjadi agenda dari yang awal kami komunitas, kemudian lokal, kemudian jadi event nasional dan kemarin mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan sebagai peristiwa. Agendanya kan ya. Itu kami berjalan dari Tugu Pahlawan sampai dengan Balai Kota dan tadi pakai perang-perangan tadi itu gitu dan sebenarnya di Surabaya ini banyak banget ya lokasi yang bersejarah. Salah satunya saya sempat bilang sama Indra nih, di Surabaya itu ada benteng loh. Bagi anak Surabaya tahu nggak di Surabaya ada benteng? Benteng. Iya di Gulbarang ada bunker sebenarnya. Iya itu bukan benteng. Ada benteng yang masih berbentuk benteng. Oh iya, ini apa? Balai Pemuda itu bukan itu bunker. Silakan. Sambil minum ya. Sambil makan. Ayo ngomong silakan. Bentengnya, monggo nih Mas Satrio bisa menjelaskan. Waktu itu kan kita juga sempat mengenali ya bentengnya kalau misalkan sudah pernah lewat jembatan Suramadu itu di sisi minum aja dulu jembatan Suramadu ya namanya benteng Gedung Cowek. Gedung Cowek. Kalau orang sekitar situ juga kenalnya sebagai gudang peluru ngomongnya.
Dulu Benteng Genco itu kisah singkatnya pernah dipakai pertempuran 10 November ya, yang mengawali dari pasukan Hero dulu. Nah, dari pasukan Sriwijaya yang menghalau dan menghadang dari serangan dari perairan ya atau lautan. Tahun 45 juga itu. Iya, di pertempuran November juga. Ya. Nah, kemarin saya sempat bilang ke Rindra, ayo ta mau ke sana ta. Nanti next time ya. Next time. Next time ada aja. Masih Masih ada, ada, masih masih ada. Di Kedung Cowek, jadi itu view-nya Suramadu itu. Jadi seberangnya itu sudah Madura. Itu. Jadi heritage juga sampai Iya, sekarang sampai tetap sekarang. terawat aja dia. Oh enggak, pernah tidak terawat. Benteng pernah sekian sempat. lama. Oke. Terus kami waktu itu Ini tahun berapa? 10 tahun yang lalu kira-kira. Iya, Jadi tahun 2011, ini 2012. rumputnya tuh sampai segini-segini dan ular segala macam itu. Iya, iya. Dan komunitas kami itu yang babat alam membabat ya, berusaha untuk TNI mempertahankan benteng itu. Dan kalau pernah lihat benteng di Normandy, Normandy ya. itu ada satu area itu persis banget dengan benteng yang di Normandy itu. Dan itu ada di Surabaya loh. Dan bahkan orang Surabaya pun masih banyak yang tidak tahu kalau Kedung Cowek juga di daerah. iya, di situ Ya, di benteng. benteng. Jadi dulu di Surabaya itu ada beberapa benteng, tapi cuman tinggal satu itu aja yang tersisa. Terus sebelumnya ada lagi sih benteng present dan sebagainya di Batu Merah, cuma kan udah nggak ada bekasnya lagi. Kalau Kedung Cowek ini nama bentengnya apa enggak? Kita namain benteng Kedung Cowek sekarang ya. Kalau dulu Fort Kedung Cowek gitu. Fort Kedung Cowek. Kan nama daerahnya gitu. Itu masih Dan uniknya masih ada bekas ini ya, lubang tembakan. lubang-lubang tembakan. Itu Saksi bisu pertempuran Saksi bisu. juga. ini Seru. dari padi ini kira-kira apa yang diharapkan untuk bisa generasi muda atau apa atau untuk komunitas kami yang sejarah? Ini terus terang komunitas sejarah itu mungkin karena saya suka sejarah ya. Yang bisa bikin peradaban itu berkelanjutan selain budaya ada sejarah. Jadi Iya, betul. untuk ada kata-kata bijak yang dibilang ini. Kau harus belajar sejarah untuk menemukan posisimu atau tempatmu di masa depan. Dan pewarisan sejarah itu ke generasi ini mungkin tantangannya hari ini malah. Tantangan hari ini karena bagaimana anak-anak kita kembali bangga dengan sejarah yang ada. Bayangin 10 November Surabaya aja itu priming di semua kota di seluruh Indonesia bahwa Surabaya adalah kota pahlawan, dan itu semangat kepahlawanan itu bukan hanya terasa Surabaya. Jadi Iya, kebayang kalau tidak ada komunitas Rodebruk Surabaya ini, mudah-mudahan ini Rodebruk Surabaya bisa di Makassar juga bisa bantu teman-teman. Kita sudah pernah membahas itu Iya, ya, pengen Bapak, ya. banget. Saya yakin ada, cuman mereka mungkin belum terlalu intens, belum terlalu besar juga pengaruhnya. Tapi dengan bersinergi dengan kota-kota lain itu akan jauh lebih membuat gambaran utuh tentang sejarah negara kita di Indonesia, bahkan ke zaman-zaman sebelumnya, dan pewarisan pewarisan sejarah-sejarah ini bisa disampaikan ke anak-anak kita. Iya. Itu sih yang paling Sebenarnya yang dasar ini. peristiwa untuk setiap November itu kami kami berarti sebagai renaktor. Renaktor itu adalah mereka ulang. Itu adalah seperti lebarannya para renaktor. Itu semua renaktor seluruh Indonesia datang ke Surabaya pada saat November itu. Seluruh Indonesia. Mungkin suatu saat dari Makassar bisa Ikut juga. Nah, supaya nggak penasaran, kita lihat ya gimana meriahnya Iya, videonya itu yang Video ini Perda para Juang. juang. Kemarin dijual aja. Iya. Iya. Heeh. Yang tadi kan baru 2 yang lihat. Nah ini para juang tadi kita.
Ini ada beberapa yang pakai dari Angkatan Laut. Kami disupport oleh Angkatan Laut Iya. supaya suaranya apa? Lurampa benar. Lurampa, ya. Lakon nih. Ya. Lakon nih ngomong apa mau? Nah, buat anak-anak jangan bilang kencet ya. Nah ini seperti lebarannya para renaktor, karena ini ditunggu banget oleh renaktor seluruh Indonesia. Mereka dengan sukarela datang ke Surabaya untuk ikut ini. Dan mereka totalitas loh, lihat baju-bajunya segala macem. Boleh loh Padi kalau suatu saat mau ikut Iya, pengen. jadi Inggris, jadi apa Jepang. Aku nggak ada muka Inggrisnya. Luar biasa. Ya, Nah, mungkin itulah. bisa diputerin tentang mau muter tentang Rodo Group. Boleh? Kan? Profil ya, sebentar. Oke, sebentar aja supaya tahu Rodo Group itu apa. Monggo silakan. Silakan. Iya. Nah inilah. Selamat datang Surabaya. Sama dulu markas kami di Tugu Pahlawan, akhirnya kami gitu. Dan sampai sekarang pun masih berkegiatan sih, vertikal setiap 2 bulan sekali gitu. Gitu. Dan pelancong-pelancong lokal dengan mancanegara kan Iya, mereka iya, pasti iya. cari spot-spot titik-titiknya ya. Buku yang pertama yaitu Benteng-Benteng Surabaya. Ini Nah. benteng. Benteng Gedung Coek dan Sistem Pertahanan Pantai. Nah ini yang Laut lucu Surabaya. ya nih. Kami juga melakukan riset selama sebulan ke Belanda demi menyelesaikan buku ini. Dan buku kedua, berupa mentigraf sejarah pertama di Indonesia. Nah ini yang kita nulis bareng-bareng nih, cerpen 3 paragraf tapi konteksnya tema sejarah. Setiap bulan, Perjuangan. kami juga menampilkan fragmen kisah-kisah pertempuran Nah ini yang Surabaya dalam bentuk teatrikal. drama teatrikalnya. Tuh ya. Nah ini yang di Tugu Pahlawan. Ini kami tiap 2 bulan sekali tampil di Tugu Pahlawan, rutin. Dan alhamdulillah 2 tahun belakangnya ini generasi muda banyak yang bergabung ke kami. Itu dia tuh. Karena kalau tidak regenerasi akan mati. Iya. Alhamdulillah kami banyak banget generasi muda. Ini salah satunya tentang kalau kita nyebutnya bulusuan ya, wisata sejarah. Gitu nih. Wisata Jadi kita sejarah. ngajak ke suatu spot, kita bareng-bareng jalankan. Jadi kita tiap berapa bulan sekali ngajak anak-anak untuk belusuan itu ceritanya. Begitulah. Luar biasa. Terima kasih. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, tapi berhubung waktunya nggak nutut. Nah ini kami ada kenang-kenangan dari Rodo Group buat Padi Ribon ya. Ini Kronik pertempuran iya, Surabaya. ini Mas Adi ya nulis. Iya. Ini penulisnya adalah foundernya Rodo Group. Sayang sekali hari ini nggak bisa Beralang datang Adi, beralang ya. Adi. Iya, iya. Dan ini kenang-kenangan. Terima kasih. Waktu Terima bisa kasih. di- Kami terima. Eh, Kita ini nggak ada ya, belum ada. Harusnya ada Iya. saling tukar. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, semoga Ya, bermanfaat dan semoga suatu saat kita bisa berkolaborasi ya antara Padi dengan Rodo Group Surabaya. Terima kasih. Saya Terima sudah kasih. kasih kode tadi ya. Senang Terima banget. kasih. Ya. Harus dilestarikan Iya, sejarahnya. mohon Ya. doanya juga ya, kami melestarikan Amin. dengan berbagai bentuk ya untuk sejarah agar generasi muda semakin semangat dan peduli terhadap sejarah. Kita pokoknya siap ikutan, dibutuhkan apa bagian mananya, insya Allah. Siap. Nanti kita ya, terima kasih. Sekarang bolehkah kita berfoto bersama? Ayo kita foto. Ayo, Rodo Group dulu. Ya, semua. 夜空に響く鼓動かすか雨落ちる戦い広
すコスモス広い一人歩く傷深くでも進む足リリ咲く地に濡れてもそれ抱きしめ